Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini untuk jenjang SMP kelas 9. Kita akan mempelajari bab pertama yang berjudul interaksi antar negara Asia dengan negara lainnya. Oke, biasakan disimak video ini sampai habis supaya kita mengerti dan kita memahami materi tersebut. Kita akan mempelajari tentang benua Asia dan benua lainnya ya. Untuk pengetahuan saja bahwa benua Asia ini merupakan benua terluas yang ada di dunia dan terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia ini termasuk ke dalam benua Asia. Setiap negara yang berada pada benua tersebut ini memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antar negara di Asia. Bentuk interaksi tersebut ini terlihat dalam berbagai wujud seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Negara-negara di benua Asia ini menjalin interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Interaksi tersebut bahkan telah berlangsung lama sejak kedatangan bangsa Eropa ke sejumlah negara di Asia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita sering sebut dengan iptek ya. Saat ini mungkin interaksi tersebut berjalan semakin intensif. Jadi kita akan mempelajari nih di pertemuan ini, kita akan mempelajari di manakah letak benua Asia, bagaimana keadaan jumlah negaranya yang ada di benua tersebut, terus bagaimana dinamika penduduknya, di mana Asia dan benua lainnya, bagaimanakah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan hidup ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita akan membahas pada bagian ini. Nah, untuk letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Di sini kita akan membahas benua Asia terlebih dahulu ya. Atau kita akan membahas dulu seluruh benuanya ya. Mungkin kalian sering mendengar istilah benua. Apa sih benua itu? Apa benua itu ada di bumi? Jadi benua ini merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Nah, bagi para ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Pemisahannya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Nah, berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Kalian tahu ada berapa dunia yang ada di dunia? Nah, sejumlah ini untuk ahli geografi berbeda pendapat ya tentang hal ini. Ada sebagian ahli geografi yang menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6 dan ada 5 benua. Mereka yang menyebut ada 7 benua ini membaginya atas benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Itu para ahli yang menyebutkan ada 7 ya. Nah, untuk para ahli sendiri yang menyebutkan ada 6, ini membagi ke dalam benua Australia. Ini gabungan Eropa dan Asia, jadi disingkat Eurasia. Kemudian ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika.
Mereka yang menyebut 5 benua membagi atas Eurasia, itu gabungan Eropa dan Asia ya, masih. Jadi yang menyebut 5 ini Eropa dan Asia ini disatukan ya. Kemudian Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada pula yang membaginya menjadi 5 benua. Sehingga benua di dunia terdiri atas benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Kalau dalam buku yang kita pelajari ini, kita akan membahas yang 5 benua ya. Yang pertama benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Benua tersebut memiliki kondisi alam yang berbeda. Demikian halnya dengan kondisi budayanya. Karena itu, sejak dulu telah terjadi interaksi antar benua. Ya, kita akan membahas tentang dan kita akan mengenali tentang benua-benua yang 5 ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk benua Asia sendiri ini terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, hampir seluruh wilayah berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil saja ya yang berada di belahan bumi selatan, termasuk juga Indonesia. Untuk batas wilayahnya sendiri ini Samudra Arktik di utara ya. Kemudian Samudra Hindia di selatan, lalu benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, kemudian Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Nah, untuk luas benua Asia ini adalah benua yang terluas ya di permukaan bumi. Ini luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau 1/4 luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Nah, wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lain di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Nah, ini di sini ada gambar kecil ya yang mungkin hanya gambaran saja bahwa ini adalah gambar di mana anggota di negara-negara anggota. Maaf maksud saya mungkin ini gambar benua Asia, dan di sini negara-negara yang ada di benua Asia. Kemudian di sini ada pembagian wilayah benua Asia ya. Kita bisa perhatikan di video ini. Kita perhatikan gambarnya ya. Gambar di sini adalah pembagian wilayah yang ada di benua Asia. Jadi di sini ada warna hijau, ada warna pink, oranye, kemudian ada oranye kecoklatan ya, kemudian kuning juga di sini. Nah, di sini dibagi menjadi 5 ya, menjadi 5 bagian dari benua Asia. Yang pertama ini ada Asia Tenggara, kemudian ada Asia Timur, ada Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah. Itu pembagiannya. Jadi nanti khusus untuk siswa-siswi SMP Islam Manbaul Ulum Cikijing,
Nanti silahkan simak video ini sampai habis, karena setelah melihat video ini akan ada tugas yang harus dikerjakan dari melihat video ini. Ya, itu hanya sebagian kecilnya saja ya. Nanti kita bisa lihat peta pembagian wilayah benua Asia. Jadi nanti benua di Asia Tenggara ini ada negara apa saja yang termasuk ke dalam Asia Tenggara. Kemudian Asia Timur negaranya ada berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu sedikit penjelasan